Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman yang udah bergabung dalam acara webinar kali ini yang bertopik Playbook Strategi IPO. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ini kita agak santai aja karena malam minggu. Ini perkenalkan, saya Tommy Prasetyo, saya adalah investasi spesialis di Mirai Aset Sekuritas, cabang Yogyakarta. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan membahas strategi IPO nih. Kenapa kali ini kita membahas strategi IPO? Karena kita lihat beberapa waktu belakangan ini ya, banyak sekali emiten-emiten yang melakukan aksi initial public offering atau biasa disingkat IPO. Nah, dengan adanya momentum IPO ini kita berharap bisa mendapatkan untung dari adanya IPO tersebut begitu. Nah, pada malam hari ini tema tersebut akan dibahas oleh dua pembicara, yaitu yang pertama Mas Alif Gunamarko. Mas Alif Gunamarko ini merupakan sarjana psikologi yang juga memiliki beberapa lisensi di bidang keuangan seperti SS, RSA, dan SBPM. Mas Marco ini juga merupakan teman saya di Mirai Aset Sekuritas cabang Yogyakarta. Nah, selanjutnya pembicara yang kedua yaitu dari Mas Febrian. Nah, Mas Febrian ini merupakan owner platform dari Kejar Profit ya, yang sudah memulai investasinya sejak tahun 2018. Nah, Mas Febri ini juga memiliki sertifikasi RSA begitu teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa pembicara-pembicara malam kali ini itu memiliki sertifikasi keahlian di bidangnya, khususnya di bidang keuangan dan pasar modal begitu teman-teman. Ini sebelumnya saya sapa dulu. Selamat malam Mas Marco, gimana kabarnya Mas Marco? Baik Mas Tommy, alhamdulillah sehat selalu ya. Malam minggu yang luar biasa Mas Tommy, malam minggu kita. Ya, benar Mas Marco, malam minggu diisi dengan kegiatan posisi yang berfaedah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua semangat nih Mas Tommy, sehat selalu juga ya. Ya, benar-benar. Semoga juga kita bisa mengambil ilmu ya dari kegiatan malam ini. Amin, amin, amin. Gimana Mas Tommy? Selanjutnya saya coba sapa dulu kepada Mas Febrian. Halo Mas Febrian, selamat malam. Halo Mas Febrian. Oh ya, kayaknya halo, kita selamat malam Mas ya Marco, udah masuk. Mas Tommy, selamat malam teman-teman semua. Ya, sudah siap memberikan materi-materinya Mas Febrian? Halo Mas Febrian, apakah suara saya terdengar? Baik, kalau begitu tentunya Mas Febriannya masih dalam kondisi audio mute ya. Begitu teman-teman. Saat ini sudah Halo Mas. Oh iya, ini ya Mas Febrian sudah kembali. Gimana Mas kabarnya Mas? Oke, halo Mas Marco, halo Mas Tommy, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat Alhamdulillah malam. kabar baik. Sudah siap membawakan materi-materi malam ini Mas? Ya, siap Mas. Ya, baik. Kalau begitu kita langsung saja ya, kita mulai webinar kali ini. Nah, sesi pertama ini materinya akan disampaikan oleh Mas Alif Gunamarko. Saya coba pastikan. Oke. Baik, kalau begitu waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Marco untuk membawakan materinya. Oke, terima kasih Mas Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bismillah. Suara saya terdengar semua ya, Mas Tommy dan teman-teman. Pastikan di headset dan suara aman ya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Febri yang sudah hadir pada malam minggu ini yang ceria, dan juga teman-teman semua yang sudah hadir juga. Makasih telah menyempatkan waktunya di malam minggu ini, yang dimana seharusnya kita semua ini mungkin jalan-jalan ya Mas Tommy ya, Mas Febri juga ya, kayak gitu. Tapi malam hari ini kita edukasi, malam hari ini kita membahas sesuatu, membahas yang hal baru, dan semoga nanti ilmu yang
kami sampaikan, saya sampaikan terus juga ke Mas Febri, itu bisa menjadi bekal lah untuk teman-teman. Semoga bermanfaat dan berkah buat kita semua. Kita membahas tentang IPO seperti itu. Mungkin saya nggak share screen dulu ya, nanti biar surprise Mas Febri yang akan share screen. Saya membuka saja untuk memperkenalkan. IPO itu apa sih teman-teman? Sekarang kan ini lagi banyak banget ya data perusahaan emiten yang go public, itu kan ada banyak banget. Teruntuk untuk bulan Agustus ini mungkin ada 6 lebih ya. Nah, kita sambil buka itu sekarang, coba deh sambil kita buka ya. Sebentar. Kita buka itu ada 6 lebih yang akan apa namanya listing. Lalu bagaimana cara memanfaatkan momentum perusahaan-perusahaan yang akan IPO? Bagaimana caranya agar kita bisa memesan? Lalu bagaimana prosedurnya seperti itu? Supaya teman-teman nggak bingung, teman-teman bisa memilah dan memilih perusahaan yang bagus. Seperti itu. Karena rumit, karena banyaknya kayak gitu. Hal-hal yang harus diperhatikan apa saja kayak gitu. Menghadapi ketidakpastian market saat ini. Indeks kita itu sudah kurang lebih ya 8 bulan masih di situ-situ aja. Belum berhasil lagi breakout ke 7.000 kayak gitu. Nah, ada beberapa strategi untuk kita investasi. Mungkin kita ulas balik sejenak ya. Investasi itu apa ya? Kita ingin menanamkan sebuah aset dengan harapan di waktu yang akan datang kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan value kayak gitu. Mengenai prinsip time value of money, di mana uang kita sekarang itu belum tentu sama di yang akan datang kayak gitu. Terlebih kita akan menghadapi inflasi, ketidakpastian pasar dan lain sebagainya. Maka kita harus melindungi, harus meningkatkan aset kita. Ya, semoga kita semua sama-sama kita bisa memajukan, memakmurkan dan meramaikan khazanah investasi di Bursa Saham Indonesia, di Bursa Efek Indonesia seperti itu. Jadi IPO ini unik ya. Jadi IPO ini mulai terpusat itu sejak 2020 kayak gitu. Kurang lebih ada di 2020 gitu. Jadi mekanismenya berbeda jauh. Jadi sebelum ada penjatahan terpusat itu kita lebih rumit gitu. Nanti Mas Febri bisa bercerita rumit. Kita harus menghubungi brokernya, kita harus benar-benar fisik gitu, kita harus datang nih, tanda tangan dan lain sebagainya. Nggak kayak sekarang. Kita hanya online saja, kita pesan melalui web IPO, lalu kita bisa pesan dari situ. Jadi kita hanya sediakan dana saja. Dan juga pasar pertama gitu. Ini kan IPO itu kan pasar perdana gitu yang akan listing. Nah, ini bisa menjadikan kita momentum juga untuk teman-teman dan juga bisa meminimalisir risiko. Gimana caranya untuk memilih perusahaan yang bagus kayak gitu. Terlebih IPO, dan saya informasi sedikit, saham IPO itu sebenarnya kategorinya high risk teman-teman. High risk, high return gitu. Nah, saya ingatkan juga bahwa mindset kita itu mencari keuntungan, tapi jangan sampai dari IPO itu kita menjadi tamak. Yang harus saya ingatkan terus berkali-kali, saya ingatkan terus ketika edukasi, sharing buat teman-teman, kita syukurin aja apapun yang kita terima di market, karena kita nggak bisa kontrol itu semua. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menghadapi market itu, bagaimana kita bisa mengontrol ya, bagaimana perilaku kita, bagaimana aksi kita bisa menentukan kapan masuk dan kapan keluar gitu. Jadi nggak usah berharap. Kadang tuh banyak banget yang bertanya, Pak, ini sama IPO nih yang bisa arah 7 hari 7 malam apa kayak gitu, biar bisa mandi kembang. Ini kan pertanyaannya ya Mas Tommy, Mas Febri, ini kan sulit dijawab ya. Mana saya tahu gitu, yang tahu ya hanya Tuhan gitu. Ya, jadi itu sering kali. Dan ada beberapa nasabah lah itu sering banget chat ke saya, Pak, ini konyol banget nih, ini buat sharing aja gitu. Ya sedikit guyon gitu. Pak, saya mau investasi ini, tapi dalam 3 tahun lagi yang 300% apa? Gimana Mas Tommy? Jawabnya Mas Tommy. Ini kan ribet ya. Mau jawab ini kan hal-hal yang di luar kendali gitu. Kalau saya tahu pun mungkin saya udah gadai tanah untuk jual rumah, ya nggak teman-teman. Nah, ini hal-hal yang di luar nalar ini jangan sorry. Kita tanamkan terus, kita investasi itu wujud kita ikhtiar.
keuntungan itu belakangan, tapi kita harus menanamkan betul perilaku kita, mindset kita bahwa ini salah satu jalan untuk menuju financial freedom gitu. Jadi jangan sampai wah nggak dari dulu saya investasi terus kenapa nggak ikut IPO dan lain sebagainya, itu sering banget gitu. Saya utarakan terus, sudah syukurin aja sekarang sudah kenal pasar saham, kita mulai. Kalau ketinggalan itu kita kejar, bagaimana kita tertinggalnya informasi itu kita kejar, nggak usah menyalahkan yang lalu karena kita ya diberikan petunjuknya sekarang kayak gitu. Udah kita syukurin, kita pelajarin, ya insya Allah kedepannya kita bisa mendapatkan rezeki dari situ ya Mas Tommy, Mas Febri kayak gitu. Itu sedikit ya, sedikit pembukaan tentang IPO, bedanya yang terpusat sama sebelumnya. Sekarang kan terpusat, kita pesannya harus melalui website IPO yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Berbeda kalau dulu itu harus ke underwriter-nya. Saya ingatkan lagi, dan itu sedikit ya rumit enggak, cuman ribet ya, karena harus ada dokumen fisik seperti itu. Tapi ya keuntungannya, kelebihannya dulu lebih enak, araknya pun luar biasa, bisa satu hari 50% lebih bahkan ada kayak gitu. Dulu saya ingat betul, emiten Bali United itu kodenya bola kalau nggak salah, bola ya, bola waktu itu hari pertama itu kenaikannya itu 50%. Waktu itu saya nggak ikut kayak gitu. Waktu itu saya nggak ikut ya karena ya dana punya mungkin belum kayak sekarang itu teman-teman. Tapi itu nggak usah jadi masalah di sini ya. Kita terkait dana nggak masalah karena kita mulai dari 100.000 pun bisa investasi ya. Kita kembangkan mindset saja seperti itu. Insya Allah ya kita sama-sama lah meramaikan khazanah investasi tadi gitu. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kita banyak berdiskusi Mas Tommy sama Mas Febri untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana IPO itu apa, bagaimana IPO itu seperti apa, dan teknisnya. Oke, kita lanjutkan saja. Mas Febri, selamat malam. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Malam minggu yang cerah. Halo Mas Marco, Alhamdulillah sehat Mas. Gimana Mas Marco? Sehat juga. Alhamdulillah, sehat ya. Udah sedia kopi nih Mas Febri. Malam minggu kita ini bukannya Udah, jalan-jalan, malah edukasi kita ya. Semoga berkah lah. ya, amin amin. Harus dong, harus semangat terus Ya, buat ya. Semangat ya. belajar bareng teman-teman di saham. Nah, oke, teman-teman sedikit ya. Jadi Mas Febri ini kebetulan itu satu daerah sama saya gitu ya. Sama-sama Wong Jowo, Wong Klaten kayak gitu ya. Kita dipertemukan oleh saham saja seperti itu ya. Jadi itu banyak berkahnya kita investasi di saham gitu. Jadi semoga pertemuan kita Mas Febri di Zoom ini nggak sampai di sini. Selanjutnya mungkin kita nanti bisa online, bisa jumpa sama teman-teman yang melihat, yang ikut dalam Zoom ini, bisa menambah relasi dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang positif seperti itu. Monggo Mas Febri. Oke, siap. Terima kasih Mas Marco. Terima kasih juga Mas Tommy. Eh, di sini kita sama-sama belajar lagi ya. Jadi ini free class bulan Agustus ya. Setelah kemarin kita ada free class bulan Juli, sekarang free class pertama di bulan Agustus. Semoga bisa menambah hasanah ilmu untuk kita semua. Dan juga di sini saya ucapkan terima kasih kepada pihak Mira Aset yang sudah mau bekerja sama nih sama Kejar Profit kita untuk bikin free webinar pada malam hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Febrian Dedi Syahputra, bisa dipanggil Febri. Di sini akan membantu teman-teman untuk kita belajar bareng ya. Nah, pada malam hari ini membahas terkait kita akan membahas terkait IPO nih, teman-teman. Nah, karena banyak banget ya requestan untuk bahas terkait IPO gitu. Terkait gimana sih kita cari saham-saham IPO yang potensial gitu, dan gimana uh, cara kita untuk menghindari saham-saham IPO yang apa biasanya kena banting, kena boncos gitu kan. Nah, itu nanti akan kita share nih buat teman-teman semua. Oke. Nah, di sini saya mau share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya teman-teman share screen-nya. Nah, jadi di sini saya mau jelaskan dulu gimana skema IPO itu. Biar teman-teman semua punya gambaran, teman-teman semua punya dasar pemikiran yang sama nih. Kita samakan dasar pemikirannya. Nah, jadi sebuah perusahaan ketika dia butuh modal, itu ada beberapa jalan yang bisa ditempuh, ya kan? Nah, yang pertama itu bisa dengan ambil utang di bank.
Nah, kemudian juga bisa menerbitkan surat utang atau biasa kita sebut obligasi. Nah, biasanya namanya adalah obligasi apa? Obligasi korporasi gitu, karena obligasi perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah skema IPO atau initial public offering. Nah, initial public offering ini uh, mencari modal dengan cara menjual sebagian sahamnya kepada publik atau kepada masyarakat. Nah, ketika perusahaan tersebut IPO, itu ada langkah-langkah yang harus dilewati sampai sahamnya bisa listing di bursa kita. Nah, saham-saham yang sekarang bisa kita perdagangkan di bursa itu semuanya uh, dengan proses IPO ya, teman-teman. Jadi semuanya awalnya perusahaan tertutup, kemudian jadi perusahaan yang terbuka. Nah, oke, kemudian skemanya adalah seperti ini, teman-teman. Yang pertama, perusahaan itu akan mempersiapkan dokumen-dokumennya terlebih dahulu. Nah, akan mempersiapkan dokumennya yang diperlukan untuk IPO seperti prospektusnya, kemudian dari uh, dokumen-dokumen pajak dan lain-lain seperti itu. Itu harus disiapkan. Kemudian perusahaan itu akan menunjuk underwriter. Underwriter ini adalah broker yang uh, berperan untuk menjualkan saham IPO-nya. Nah, seperti itu. Jadi, makanya biasa kita sebut UE-nya siapa nih? UE itu underwriter. Jadi, UE-nya siapa gitu. Nah, kemudian setelah itu, perusahaan akan menyampaikan permohonan pencatatan saham atau permohonan IPO ke Bursa Efek Indonesia dan menyampaikan juga pendaftaran ke OJK. Jadi, dua instansi yang dituju, BEI dan OJK. Nah, setelah disetujui oleh BEI, kemudian mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, nah perusahaan itu nanti akan masuk ke website IPO. Nah, itu sudah saya share di chat ya. Terus websitenya bisa di-share lagi mungkin Mas Marco. Websitenya adalah istripipo.co.id. Nah, ini adalah website yang bisa kita pakai untuk memesan saham-saham yang listing nih, saham-saham yang IPO seperti itu. Nah, ini namanya penawaran umum. Nah, di penawaran umum itu kita ada nanti beberapa hal yang kita perhatikan untuk memilih saham-saham yang potensial nih, IPO yang potensial untuk kita beli. Oke, nah setelah selesai penawaran umum nanti akan listing atau tercatat di bursa. Nah, kayak seperti itu ya. Nah, itu tadi untuk step by step-nya nih, gimana perusahaan itu bisa IPO. Nah, sekarang saya akan share tips untuk bisa cuan maksimal di IPO ini. Nah, bahkan di sini saya kasih judulnya tips cuan ratusan persen. Karena nggak menutup kemungkinan kita bisa cuan sampai beggar ya. Bisa sampai 100% bahkan multi beggar atau lebih dari 100% di saham IPO ini. Karena kenaikannya itu kenceng biasanya di awal listing. Nah, kita manfaatkan dari kenaikan di awal listing ini nih, teman-teman. Jadi biasanya saya kasih disclaimer, misalkan, oh ini saham IPO ini cuma cocok untuk jangka pendek, short term aja. Jadi pas listing naik jual gitu. Atau ada saham yang masih cocok nih buat di hold untuk jangka panjang karena valuasi IPO-nya murah dan punya prospek yang cerah gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh saham IPO yang masih saya hold yang udah beggar ya. Ada GTRA, terus Awan dan Cuan. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah beli ini atau bahkan masih hold sampai sekarang juga sama kayak saya. Nah, itu bisa banget ya coba tulis di kolom chat siapa yang pernah beli tiga ini. Dan terbaru yang saham yang terbaru saya yang beggar itu ada Maha kemarin ya. Maha sekarang di posisi 130%. Itu masih saya hold dari sejak IPO. Nah, karena Maha itu emang bagus ya, dari valuasinya murah, prospeknya bagus, UE-nya juga itu bagus. Nah, kita bahas satu persatu di sini. Nah, apa sih langkah pertama yang harus dilakukan untuk bisa cuan dari IPO? Pastinya daftar dulu di website eIPO. Nah, untuk daftar di website eIPO, teman-teman harus daftar dulu ke sekuritas. Nah, teman-teman bisa daftar ke sekuritas agar bisa mendapatkan akses untuk nanti teman-teman bisa membeli saham IPO. Oke, setelah mendaftar, kemudian teman-teman nanti akan uh, akan bisa akses prospektus namanya. Bentar, saya share di sini. Kalian saya share website eIPO ya. Oke.
Nah, ini adalah website eIPO-nya, teman-teman. Ketika teman-teman buka, tampilan pertamanya akan seperti ini. Yang pertama muncul adalah saham-saham yang IPO. Saham-saham yang IPO itu ada apa aja. Kemudian teman-teman bisa lakukan filterisasi. Nah, ini berdasarkan periodenya, teman-teman. Jadi periode itu pertama ada pre-efektif. Pre-efektif itu saham dia masih menunggu pernyataan efektif dari OJK tadi. Makanya dia udah bisa masuk ke sini tapi masih pre-efektif. Kemudian setelah pre-efektif didapat, dia akan masuk ke periode yang namanya book building. Di book building ini bentuk penawaran harga itu masih range kayak gini ya. Jadi range harga, misal contoh ini PT Charlie Hospital RSCH kode sahamnya itu harganya itu masih range 105 sampai 125. Nah, di book building ini itu biasanya yang beli itu investor-investor yang ini udah instansi ataupun big fund gitu ya. Nah, dan di sini juga untuk jaring minat, seberapa minatnya ke saham IPO ini dan minatnya di harga berapa yang paling tinggi. Bisa jadi di harga yang paling tinggi 125 atau bahkan mungkin ternyata yang paling banyak minatnya adalah di harga yang terendah gitu. Nah, ini saham yang ditawarkan. Kemudian ini yang dinamakan prospektus. Nah, teman-teman ketika ingin memesan IPO, itu wajib membaca prospektusnya terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik di sini, nanti akan muncul prospektusnya seperti ini. Nah, prospektus ini adalah dokumen yang berisikan data-data lengkap terkait perusahaan. Mulai dari profil perusahaan, kemudian bisnisnya seperti apa, pemegang sahamnya siapa saja, dan underwriter-nya yang akan mengawal IPO itu siapa. Kemudian banyak lagi detail-detail terkait perusahaan yang dituliskan di prospektus ini. Nah, contoh ini RSCH, prospektusnya aja sampai 245 halaman ya. Nah, ini karena memang sangat lengkap kalau di prospektus itu harus dicantumkan semuanya. Nah, ini yang dinamakan underwriter, teman-teman. Underwriter ini adalah bahasa Indonesia itu penjamin pelaksana emisi efek. Nah, dia pakai Sinhan Sekuritas. Oke, balik lagi ke sini, ke materi. Nah, sudah tahu ya, jadi untuk lihat prospektus ada di situ ya, ada di website eIPO. Nah, teman-teman setelah baca prospektus, apalagi nih yang dilakukan? Nah, teman-teman cek saham itu ada di papan apa nanti listingnya. Nah, karena papan di bursa kita itu ada 4 ya sekarang, ada 4. Ada papan ekonomi baru itu kayak saham-saham yang digital kayak Goto gitu-gitu ya, yang startup gitulah. Nah, terus ada papan akselerasi. Akselerasi itu yang paling bawah, terus ada papan pengembangan atasnya, kemudian paling atas itu ada papan utama namanya. Utama, pengembangan, dan akselerasi. Nah, saham IPO ini bisa dicatatkan di maksudnya bisa dicatatkan di salah satu papan ini gitu. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan dari jumlah asetnya gitu. Nah, untuk IPO ini berdasarkan historical yang sudah saya alami gitu. Itu di papan akselerasi ini risk and reward-nya kurang bagus. Jadi lebih banyak risikonya daripada reward-nya. Nah, contohnya seperti apa? Nanti akan ada di bawah. Nah, jadi untuk saham-saham di papan akselerasi ini, itu bisa taunya dari prospektus. Teman-teman bisa search, nanti ada tulisannya ini. Penawaran umum ini dilakukan oleh emiten dengan aset skala kecil. Nah, ini udah pasti dia akan masuk ke papan akselerasi. Contoh ini ada saham MEN. Mungkin teman-teman udah ada yang udah IPO Hunter udah tahu lah ya kemarin ya, MEN baru aja kok ini, baru tahun ini juga. Nah, ada MEN Teknologi Indonesia. Oke. Nah, terus ini contohnya seperti ini. Di sini ada saham di papan akselerasi, ada BMBL. Ini teman-teman tahu ya. BMBL ini nama perusahaannya Lavender Bina Cendekia. Nah, ini sejak IPO itu dia langsung pas listing itu langsung ARB. Langsung ARB dan dia 6 kali berturut-turut sejak hari pertama listing ya. Nih, harga sahamnya dari berapa ya?
180-an pas itu ya penawaran umumnya. Kemudian harganya ini udah data lama sih. Ini tanggal 19 bulan 5. Mungkin sekarang udah berubah lagi harganya. Dan pas itu di 49. Teman-teman bisa cek sekarang berapa harga BMBL. Nah, eh, pada saat itu harga saham BMBL itu udah turun sebesar 71%. Bayangin teman-teman, kalau beli ini misal 1 juta tinggal berapa? Tinggal 300.000 ya. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan di atas 1 juta gitu. Nah, makanya mending dihindari aja saham-saham yang di papan akselerasi gitu. Terus kenapa? Karena ini juga ARB-nya, ARA dan ARB-nya itu dia khusus gitu. Kalau di akselerasi itu ARA-nya cuma 10%, maksimal kenaikan sehari, ARB-nya maksimal minus 10% gitu. Ini batas atas, batas bawahnya. Nah, kalau di papan pengembangan dan papan utama itu kan pakai aturan ARB yang normal ya. 35% untuk emiten dengan harga uh, di bawah 200, di bawah 200. Kemudian 25% untuk harga saham di atas 200. Ini arahnya. Kalau ARB-nya itu sama semuanya di minus 15%. Nah, ini kan risk and reward-nya bagus ya. Nah, gitu. Jadi sekalinya naik bisa segini, tapi 35% itu misal harga sahamnya di bawah 100 listingnya, tapi turunnya cuma 15% kalau dia ARB. Nah, jadi risk and reward itu harus kita perhatikan, teman-teman, dalam kita trading maupun kita investasi. Oke, itu ya. Jadi lebih baik dari kalau saya di papan akselerasi. Kecuali teman-teman mau apa ya? Ya udah mau ini aja, receh aja gitu kayak pesen 10 lot gitu. Kalau pesen 10 lot kan pasti dapat 10 lot itu. Kecuali penjataannya kecil banget ya, di bawah 10 lot gitu. Nah, kalau 10 lot teman-teman juga akan dapat 10 lot dan kayak teman-teman udah siap uang hilang gitu. Ya itu nggak masalah gitu. Oke, balik lagi ke gimana teman-teman. Right. Gimana profil risikonya teman-teman semua. Kemudian ada lagi nih, Soul. Nah, ini Soul ini agak lama ya. Tahun berapa ya? Atau mungkin tahun ini juga, tapi udah lama bulan-bulannya. Nah, Soul mungkin teman-teman juga ingat, itu sejak listing, pas listing langsung ARB dan dia 4 kali berturut-turut ARB-nya. Nah, terus di tanggal sampai tanggal berapa ini ya? Mei itu, oh ya sampai Mei ya, sejak awal listing sampai 19 Mei 2023, itu udah turun di 4%. Kayak gitu teman-teman. Oke, next. Nah, ini ada juga main yang tadi ya di awal, main juga ARB berturut-turut ya, sampai 4 kali juga. Nah, ini udah turun 45% sampai 19 Mei dari awal dia listing. Gitu. Nah, kemudian yang dicek selanjutnya apa lagi nih? Nah, yang dicek adalah kondisi kesehatan keuangan. Nah, di prospektus itu pasti ada laporan keuangannya. Nah, itu silakan bisa dicek mulai dari uh, laporan posisi keuangan atau balance sheet, kemudian ada laporan income statement atau laba rugi. Nah, kemudian bisa juga cek di cash flow-nya. Nah, teman-teman bisa lihat gimana perusahaan ini apakah udah untung atau belum, kemudian dia growth-nya tinggi atau enggak nih setiap tahunnya dari laba yang dihasilkan. Kemudian cek juga NPM-nya, net profit margin. Jadi margin laba bersih dibandingkan dengan pendapatannya itu gede atau enggak gitu. Atau jangan-jangan tipis banget dan bahkan kurang bagus gitu kan untuk jangka panjang gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Nah, ketika kondisi kesehatan keuangan perusahaan ini bagus, kemudian dia punya prospek yang cerah dan pertumbuhannya itu tinggi, itu bahkan saham ini sangat layak untuk di hold jangka panjang, nggak cuma untuk awal listing aja kayak gitu. Contoh kemarin itu Maha ya, kemarin saya lihat Maha ini emang dari labanya itu growth-nya tinggi, kemudian dia dari segi penggunaan dananya juga bagus karena dia untuk capex ya, untuk nambahin alat-alat tambang lagi. Nah, berarti kan ketika alat tambangnya nambah, dia volume untuk apa namanya ini untuk maaf ini
nggak cuma alat tambang tapi ada juga ini apa namanya pengangkutannya. Jadi armada pengangkutannya itu ditambah. Jadi dia kan volume untuk ngangkut batu bara itu makin gede kan. Makin banyak volume batu bara yang diangkut, makin gede nggak income-nya? Pasti makin gede gitu. Nah, berarti bisa kita proyeksikan ke depan labanya juga pasti akan bertumbuh. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nggak susah. Tinggal dilihat aja gimana historinya dan diproyeksikan ke depan gitu. Nah, terus setelah keuangan, ketika keuangannya nih teman-teman udah bagus nih, sehat dan bertumbuh, udah menghasilkan laba, ada prospek juga. Nah, berarti nggak red flag gitu kan. Terus kita cek di rencana penggunaan dana. Nah, ini yang udah saya sebut tadi ya, bahwa rencana penggunaan dana ini penting gitu. Kenapa? Karena rencana penggunaan dana ini ada yang bisa membawa pengaruh baik, tapi ada juga yang nggak membawa pengaruh apapun gitu. Nah, untuk penggunaan dana yang membawa pengaruh baik itu kita pasti bisa untuk keep saham ini untuk jangka panjang juga. Nah, contohnya untuk penggunaan dana yang baik itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Eh, Misalkan ini, sekitar 46% digunakan untuk setoran kepada perusahaan anak yang digunakan selanjutnya untuk pengembangan bisnis, yaitu belanja modal atau CAPEX. Nah, kalau misalkan dananya ini untuk disuntik ke perusahaan anak. Nah, perusahaan anak ini kan kalau dia dimiliki sahamnya secara penuh misal, atau 90% gitu misal. Nah, itu kan akan menyumbang income kepada perusahaan induk yang listing ini tadi. Seperti itu. Atau uh, bisa juga dipakai untuk perusahaan langsung untuk dia beli capex untuk dia sendiri gitu. Nah, itu juga bagus. Kenapa capex ini bagus? Karena capex itu kan belanja modal ya teman-teman. Belanja modal itu artinya bisa untuk beli aset, bisa untuk uh, menambah armada-armada baru, kemudian bisa juga untuk menambah mesin-mesin gitu atau memperbanyak cabang kalau itu perusahaan-perusahaan yang misalkan di sektor F&B dan lain-lain gitu. Nah, ketika makin banyak hal-hal tadi, itu pasti akan meningkatkan income, ya kan? Nah, itu adalah tujuan IPO yang bagus, gitu. Nah, makanya ketika perusahaan itu menggunakan untuk capex itu uh, bisa bisa menunjang untuk profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Nah, selain capex ada namanya OPEX. OPEX ini adalah operational expenditure. Nah, untuk operational expenditure itu adalah modal kerja. Nah, modal kerja itu uh, untuk biaya yang dikeluarkan sehari-hari gitu. Contoh untuk apa gaji karyawan, untuk biaya listrik, BBM dan lain-lain gitu. Nah, itu juga untuk menunjang apa namanya operasional bisnis perusahaan ya kan kalau OPEX. Nah, cuman OPEX ini lebih ke jangka pendek nih. Apa namanya dampaknya lebih untuk ke jangka pendek. Sedangkan untuk CAPEX tadi kan untuk profitabilitas perusahaan di jangka panjang. Nah, gitu. Oke. Nah, terus kalau yang red flag nih, yang kurang bagus gimana? Nah, contohnya kayak gini. Eh, Dana hasil penawaran umum seluruhnya digunakan untuk pembayaran hutang bank. Nah, banyak tuh perusahaan IPO yang tujuannya untuk lunasin utang-utang bank gitu ya kan, atau utang-utang ke instansi lain gitu. Nah, itu kurang baik. Kenapa? Karena lah kalau misalkan semuanya cuma buat bayar utang bank, habis itu apa? Ya udah, nggak ada duit lagi kan untuk ekspansi. Emang masih ada duit gitu? Nggak ada kan tadi udah untuk nutup utang bank gitu. Dan mereka pun biasanya yang kesulitan bayar utang bank, ya dari banknya udah ngasih apa namanya udah kasih notation gitu bahwa oh si perusahaan A ini kesulitan untuk bayar hutang bank gitu jadinya untuk mengajukan kredit lagi itu susah ya kan. Nah seperti itu makanya ini harus waspadai ini kalau IPO cuma buat bayar utang. Nah ini juga 95% untuk bayar utang, terus sisa dananya berarti cuma 5% yang digunakan untuk modal kerja anak perusahaan gitu. Jadi mayoritasnya cuma buat bayar utang. Ini kurang baik ya teman-teman, kayak kayak gitu. Nah, terus selanjutnya, dan ini menurut saya yang paling powerful, nah itu adalah historis underwriter. Nah, kenapa? Karena ya gini teman-teman, ketika perusahaan itu IPO, itu kan dikawal nih sama underwriternya. Berarti underwriter itu
kita nggak tahu nih barang di underwriter itu ada berapa gitu kan. Yang di mereka itu mereka beli berapa lembar IPO perusahaan itu gitu kan yang mereka kawal gitu. Bisa jadi mereka beli dalam jumlah besar, kemudian yang di retail itu cuma dikit-dikit kejatahnya ya kan. Dan mereka kalau di hari pertama misalkan guyur itu artinya mereka langsung jual ya, langsung jual barangnya gitu kan. Ya, ya nanti harga sahamnya langsung ambruk gitu. Nah, atau mereka bisa jadi mereka beli banyak tapi mereka juga ngejaga harga sahamnya gitu. Jadi dijaga biar nggak ambrol nih dan mereka nggak jual masif, nggak jual dalam jumlah besar gitu. Nah itu bagus berarti kayak dijaga nih IPO-nya, harganya di-maintain biar dia konsisten naik gitu. Bahkan mungkin bisa ARA berjilid-jilid gitu kayak ARA 2 kali, 3 kali, sampai misalkan 5 kali gitu ARA terus. Nah itu seperti itu. Contoh banyak kok yang ARA-ARA terus kayak gitu. Nah, dulu ada apa tuh? Ada ADMR ya dulu. ADMR anaknya Adaro. Nah, terus yang kemarin juga ada Maha. Kemudian apalagi yang sebelumnya ya. Banyak sih itu. Silakan teman-teman sebutin aja. Itu ada Cuan juga benar. Cuan juga arah berjilid-jilid juga pas itu ya. Karena di-maintain nih sama underwriter-nya. Nah, teman-teman kalau mau lihat historinya itu teman-teman bisa search aja kayak misalkan history eh, apa underwriter Ciptadana, misalkan KI. KI ini dia pernah ngawal IPO apa aja nih, gitu. Kemudian gimana ininya, gimana untuk performanya. Oh misalkan, oh ternyata saham-saham yang dikawal KI ini banyak yang naik nih di hari pertama listing, ya kan? Di hari pertama listing banyak yang naik gitu. Misalnya dia kawal 10 IPO, yang naik ARA itu 8 saham gitu. Nah, itu berarti kan historinya bagus. Atau misalkan ini Trimegah, oh LG. Ini kode broker ya namanya teman-teman, terdiri dari 2 huruf. Ada KI, LG, YUYP, MG dan lain-lain. Nah, misalkan LG, oh LG ini track recordnya bagus nih karena nggak ada saham yang dikawal dia itu ARB gitu. Semuanya kalau nggak ARA ya di close hijau gitu di hari pertama. Nah itu namanya historis underwriter kayak gitu. Nah itu sering berjalannya waktu, sering teman-teman nanti mulai belajar di IPO ini jadi IPO hunter itu bakal paham, udah hafal di luar kepala gitu kayak oh KI ini tipenya gimana. Oh ini kayak ini tipenya ngejaga banget nih, ngejaga harga saham dan dia nggak mau harga sahamnya langsung ARB di hari pertama. Contoh. Terus misalkan saham apa ini broker apa misalkan oh underwriter X gitu ya kita nggak sebutin namanya. Misalkan X ini dia apa mainnya kasar banget nih kayak hari pertama langsung diguyur gitu karena dia pegang barang banyak langsung dijual kayak gitu. Nah, itu teman-teman nanti akan paham. Dan ini emang powerful banget. Kayak menurut saya itu 80% ditentukan dari underwriter, 20% sisanya dari hal-hal tadi gitu. Kayak gitu. Nah, itu emang nggak bisa kita pungkiri. Nah, terus teman-teman bisa recap kayak gini. Contoh misalkan ini ya, ada IPO Awan. Nah, IPO Awan ini underwriternya ada 2. Ada Samuel dan juga Sukor. Nah, coba dicari historisnya. Contoh misalkan yang AZ ini Samuel ya kalau nggak salah. Nah, itu misalkan AZ itu 2021 dia kawal di RMA. Pada saat listing itu dia close merah. Terus 2000 sampai 2023 misalkan. Oh ini tuh ternyata berarti uh, ya lumayan bagus karena ini 3 hijau, 2 merah. Terus IF ini nggak ada yang ARB. Nih, ini ARA 2 kali, PGO kuning, dan NSSS closing hijau. Gitu. Jadi bisa disimpulkan berarti awan ini secara underwriter ini lumayan bagus gitu. Terus GTRA misal. Nah, GTRA bisa dilihat di sini. Ada nggak yang ARB di GTRA? Ada satu. Nah, cuma satu nih yang ARB. Yang ARA ada berapa? Ada banyak banget. 1, 2, 3. Nah, ini nama underwriternya UOB Kaihian. Nah, jadi ini bagus ya. Berarti dia historinya bagus nih UOB.
Nah, terus IPO-nya Cuan. Cuan ini dikawal sama HP dan juga BRI Dana Reksa. Nah, ini bagus. Ini OD itu BRI Dana Reksa ya. Nah, itu dia kawal cebut dan beli itu nggak ada yang ARB, berarti bagus. Kayak gitu. Itu namanya historis underwriter, teman-teman. Nah, itu bisa uh, kita pakai untuk melihat underwriter mana yang dia itu potensial lah untuk ngejaga harga sahamnya di awal listing. Oke. Next. Oke, udah selesai sih. Nah, jadi ini aja kalau untuk materinya gitu. Eh, Nanti kita bisa tanya jawab karena lebih enak kalau misalkan teman-teman juga bisa nanya, silakan dan nanti kita bakal sharing-sharing. Oke, gitu. Saya serahkan balik ke Mas Marco dan Mas Tommy. Terima kasih. Baik, Mas Febri, terima kasih atas penyampaian materinya. Itu tadi sangat insightful ya dari apa yang disampaikan oleh Mas Febri. Kalau bisa saya ringkas, tadi ada beberapa poin ya dalam memanfaatkan peluang di saham-saham IPO ini. Yang pertama yaitu membaca prospektus, yang kedua menghindari saham IPO di papan akselerasi, yang ketiga membaca kondisi kesehatan keuangan, yang keempat rencana penggunaan dana, dan yang kelima itu historis UW atau underwriter IPO-nya. Nah, semua ini itu bisa teman-teman lihat di prospektus begitu ya. Nah, tadi saya tertarik nih Mas Gabriel sama satu hal. Tadi kan beberapa emiten sudah Mas tunjukin ya dapat Dagger. Nih kalau boleh saya tahu nih, masih hold cuan nggak Mas? Kebetulan cuan ini udah 1.700 sekarang. Halo Mas, gimana? Boleh diulang Mas? Oh iya, Mas Tommy tadi. Ya. oke baik. Tadi tuh saya tertarik ini Mas, melihat emiten-emiten yang Mas ikutin IPO ya, salah satunya cuan. Nah kalau boleh tahu Mas masih hold cuan nggak Mas? Soalnya kan cuan sekarang udah 1.800 atau 1.700 ya. Gitu. Oh, iya iya. Oh, Cuan. Bentar. Saya lupa Mas. Kayak masih hold atau enggak? Cek dulu ya. Kalau masih hold kan berarti itu udah multi bagger ya. Ini Iya, kayaknya udah kebanyakan saham ini Mas Febri nih Mas Tommy. udah Triple multi bagger bagger. ya. Nah, Iya, iya, iya masih Mas. Oh Masih masih Cuan hold pas itu masih. masih hold. Eh, Cuman udah saya jual setengah pas awal itu. Ya kan saya jual realisasikan setengah, habis itu masih hold masih setengah gitu. nah, jadi Ya. kalau bisa dilihat ya saham-saham IPO ini punya peluang yang menjanjikan gitu. Apalagi ditambah kondisi IHSG saat ini masih gitu-gitu aja. Nah, jadi kita sebisa mungkin memanfaatkan gitu peluang IPO di bursa efek Indonesia ini. Ya. Lanjut nih. Ini ada beberapa penyampaian dari Mas Marco. Oke, makasih Mas Tommy, Mas Febri. Oke, kita lanjutkan ya. Buat teman-teman mungkin ada yang mau share atau mau kita diskusi. Dan saya sedikit aja nih menambahkan buat teman-teman bahwa terkait dengan IPO ya ada beberapa yang poin lah dari kacamata saya, pengalaman saya mungkin bisa didiskusikan. Saya share screen boleh ya. Oke teman-teman bisa dilihat di layar ini saya rangkum mungkin yang udah join di grup pun ya Mas Febri dan teman-teman yang lainnya udah melihat ini saham-saham yang akan listing di bulan Agustus ya. Ini belum diupdate entah ada yang baru atau enggak tapi ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ada 10 dan itu yang saya ikutin tuh ada 3 ya. Yang di warna orange Cyber, Humi dan Mutu. Nah, teman-teman, ini kalau mau ikut udah habis ya. Berarti yang masih tersisa yang possible itu ada Bumi, Mutu, Elmak dan MSIE gitu. Ini Cyber ya. Cyber itu saya ikut ambil Mas Febri ikut nggak Cyber? Iya, ikut Mas. Ikut ya. Oke. Ya. Coba kita sharing ya. Kira-kira dasar keputusannya apa ya? Jadi teman-teman nanti ini kita bisa sesuaikan aja.
kembali ya saya ringkas bahwa kita investasi itu sebenarnya yang jadi pokok adalah horizon investment. Itu kita seperti apa ya? Kita mau jangka panjang atau pendek itu kita yang harus memutuskan terlebih dahulu posisinya seperti apa. Karena dalam horizon investment itu kita nanti akan menentukan letak alokasi portfolio kita. Entah di saham, instrumen lainnya itu nanti bisa dipecah. Oke, jadi kita di investment horizon itu ada investasi, ada jangka panjang dan jangka pendek. Nah, jangka pendek ini teman-teman itu menurut saya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu trading, entah harian atau swing. Yang kedua itu adalah IPO seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang masih baru itu rasanya IPO itu agak memusingkan ya seperti itu. Tapi kalau udah tahu flow-nya enak. Jangan sampai ini nanti terpecah. Jadi kita fokus ya kontekstual teman-teman di sini IPO hunter kita. Enggak ngebahas nanti digabung dengan trading atau investment enggak. Kita fokus untuk IPO itu memanfaatkan momentum 1-2 hari. Apalagi kalau nominalnya besar ya kayak gitu. Karena IPO itu menarik. IPO itu menarik. 1-2 hari itu menarik kayak gitu. Dan ada apa ya, apalagi kalau contoh kayak cyber itu ada bonus suaranya ya 2:1. Dan nilai exercise-nya itu adalah di sini ya teman-teman. Ini bisa dilihat, ini ada 3 ya. Ada 3 underwriter itu nilainya 100. Saya tambahkan lagi tadi sorry, mana tadi ya materinya? Sudah kelihatan belum ya di layar? Oke. Oh, ini share. Oh ya teman-teman, nanti Mas Febri juga bisa sharing ya ini terkait dengan IPO, terkait dengan prospektus ringkas. Teman-teman di sini kan kita bisa lihat ya, prospektus ringkas itu kita tadi ulang dari Mas Febri untuk melihat perusahaan itu seberapa prospek sebenarnya untuk IPO itu mau ngapain, dananya mau diapain kayak gitu loh. Tapi yang paling penting adalah ada 2 ya, penjamin emisi efek ini itu dia sanggupnya itu seperti apa. Jadi ada 2 ya, yang saya lingkarin di sini ada full commitment dan best effort. Nah itu perlu digarisbawahi teman-teman, kalau melihat ada underwriter yang best effort itu mending jangan diambil. Artinya apa? Best effort itu gampangnya udah kalau gua bantu lo jual ya gitu. Tapi kalau ntar laku ya gua nggak bantuin gitu. Udah kayak gitu. Cuman best effort. Tapi kalau full commitment, andai kata itu nanti nggak laku dan lain sebagainya, underwriter itu bakal menampung barang itu. Jadi itu ada full commitment ya. Jadi pasti habis nanti barangnya kayak gitu. Tapi kalau best effort itu ya lebih baik jangan. Saya lupa karena belum pernah ya. Jadi kalau ada yang best effort saya belum pernah ikut dan belum pernah ambil kayak gitu. Tapi itu secara teori kayak gitu. Pilih underwriter yang full commitment. Cuma ada 2 itu. Dan untuk cyber itu alasannya saya sebenarnya simpel ya, nggak usah dibikin rumit dan lain sebagainya. Ikut IPO untuk apa? Udah 1 hari 2 hari cuan bungkus. Nggak usah nanti wah Pak nanti 100%, 200%. Nah, jangan kebanyakan ngayal lah maksudnya. Kayak gitu Mas Febri. Nggak usah nanti wah Pak harus beggar kayak gitu ya. Kalau dikasih rezeki lebih ya nggak apa-apa. Tapi kita fokus aja. Karena kita main data ya, tadi yang Mas Febri udah sampaikan bahwa IPO itu kita memanfaatkan momentum hari pertama dan kedua. Gitu. Mungkin teman-teman kita kalau ikutnya 100-200 ribu sih oke lah, mau hold sampai setahun nggak apa-apa. Tapi teman-teman udah pernah belum ikut yang apa namanya fixed allotment? Oh itu deg-degan bener, itu saya jantungan gitu pakai full commitment. Itu cuman itu sekarang nggak bisa untuk kita dapat yang namanya fixed allotment. Fixed allotment artinya kita bisa dapat banyak lah sederhananya gitu. Beda kayak sekarang terpusat itu udah terpecah-pecah. Kita mau ikut IPO tuh udah dibagi-bagi. Gitu. Coba deh Mas Febri, teman-teman ikut berapa? Untuk cyber ya, cyber itu Mas Febri dapatnya berapa? 9% ya. Mas Tommy dapat 9% ya penjatahannya ya, sama ya. 12-9% ya. Mas Febri berapa persen penjatahan cyber itu? Ini sengaja ikut sedikit karena memang ya uangnya masih sedikit untuk ini alokasikan. Mana tadi kita buka ya ini teman-teman.
Kelihatan ya di layar ya, Mas Tommy. Nah, ini cyber teman-teman bisa lihat di sini statusnya udah close ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada berapa? Ada jatahnya cuma 9%. Jadi ini ya, fokus untuk IPO tuh begini kayak gitu, harus dipecah uangnya. Jadi untuk di satu akun IPO itu daripada kita pesen misalnya 10 juta di satu akun dapatnya segitu. Jadi inisiatif saya Mas Febri itu akunnya banyak ya Mas Febri. Tapi bukan satu nama loh ya. Bukan satu nama, banyak. Mungkin ada 4, ada 5 dipecah gitu. Kalau untuk saya seperti itu dibandingkan kita pesan 10 juta di satu akun ya dapatnya jatahnya segitu. Nah, itu tips ya sedikit. Itu aja dasarnya. Karena ada waran itu menarik. Ada waran. Gitu teman-teman. Ya bisa untuk kita sedikit jajan lah gitu ya. Mungkin kita kembalikan Mas Tommy, ada pertanyaan atau enggak? Lanjutkan untuk diskusi. Baik, Mas Marco, yang barusan kita udah mendengar ya bahwa Mas Marco tadi ambil CYBR, begitupun juga dengan Mas Febrian. Nah, kalau saya pribadi juga tertarik nih untuk CYBR. Setelah melihat perspektifnya, ya seperti apa yang dibilang Mas Marco, kita nggak usah muluk-muluk kalau ikutin IPO. Misalnya di hari pertama atau hari kedua sudah arah, kita mau jual bebas gitu. Nggak usah berharap muluk-muluk gitu kalau di IPO. Tapi kalau dapatnya lebih dari, katakanlah lebih dari 100%, ya disyukuri aja gitu. Nah, ini selanjutnya kita coba ke sesi tanya jawab ya. Buat audiens yang mau bertanya bisa disampaikan di kolom chat atau menghidupkan mikrofon ya gitu. Kita di sini santai aja, santai tapi sambil sharing-sharing ya. Gitu. Oke, ini tadi saya coba cek ya di chat, ada pertanyaan saham Zeus yang batal IPO gimana Pak? Batal IPO karena apa? Perspektif saham Zeus bagus gak? Nah, ini ada pertanyaan teman-teman dari Kak Rina terkait saham Zeus yang mau IPO tapi batal gitu. Ya. Coba kita tanyakan kepada Mas Marco, barangkali ada insight mengenai Zeus gitu. Gimana Mas Marco? Oke teman-teman, Mas Tommy, untuk Zeus sendiri jujur ya saya nggak tahu kenapa itu cancel. Mas Febri mungkin tahu ya, karena banyak banget IPO itu ya. Mungkin pasti banyak yang tanya karena terlalu banyak IPO, kita hanya fokus beberapa saja. Jadi itu saya pun kemarin itu lihat cancel ini kenapa? Mungkin biasanya kalau cancel itu ada beberapa hal ya yang sejauh ini saya tahu dan mengalami itu ya IPO itu batal itu karena apa? Karena ada beberapa prosedur yang belum dipenuhi kayak gitu. Terlebih sekarang kan OJK ini mulai agak ketat ya, agak ketat gitu. Mungkin ada prosedur laporan keuangan, mungkin birokrasinya dan lain sebagainya yang belum terpenuhi sehingga harus batal kayak gitu. Nah itu nggak tahu. Kadang terkait semacam ini kenapa dibatal itu nggak dipublish gitu teman-teman, karena itu salah satu etik lah gitu. Mungkin dari underwriter-nya, dari advisory-nya, dan juga bursa untuk menjaga marwah lah. Melanjutkan lagi bahwa IPO teman-teman kita, saya pribadi ya, IPO itu kan perusahaan yang baru listing. Kelemahannya adalah bursa itu terlalu banyak meloloskan perusahaan-perusahaan yang terlalu banyak, mengejar kuantitas ya. Kita tahu bahwa sekarang saham ada berapa Mas Febri? Ada Mas Febri 800 lebih ya. Ada banyak banget, tapi ya Iya, 800 lebih. 800 lebih kan kita pusing kayak gitu untuk melihatnya. Ada berapa yang bagus kayak gitu. Jadi bursa efek meloloskan banyak perusahaan mengejar kuantitas, tapi kita kembali lagi kualitasnya itu belum ya, belum kita maksimalkan gitu. Nah ini tugas kita sama-sama Mas Febri gitu, bahwa investor kita harus selain dari sisi kuantitas, kita pun dari sisi kualitas harus kita tingkatkan gitu ya. Mas Febri, Mas Tommy, itu kita sama-sama bagaimana caranya teman-teman bisa mengetahui dan juga paham betul gitu. Jadi selama ini kita investasi itu nggak cari untung semata ya, untung semata itu, tapi kita kualitasnya gitu. Tahu betul, paham ini perusahaan bagus atau enggak, lolos atau enggak gitu. Memang
seperti itu kayak gitu. Alasannya seperti apa ya belum diketahui pasti alasan batalnya. Yang tahu hanya bursa dan OJK dan itu nggak bakal dipublish teman-teman. Jadi kalau nanya gitu, ini jawabannya seperti itu. Itu nggak bakal dipublish. Ini kenapa batal ya? Wis batal. Itu aja. Udah nggak usah cari tahu lah gitu ya. Kita fokus aja yang mau listing apa gitu. Gimana Mas Febri, ada tambahan teman-teman? Oke, Mas. Ya kalau Zeus itu dari yang saya baca ya ada beberapa permintaan dari OJK dan juga bursa terkait dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sama Zeus. Nah itu sampai dia udah apa namanya udah di IPO, tapi dokumen-dokumen itu belum lengkap gitu. Alhasil IPO-nya harus di-cancel dulu gitu untuk Ya, melengkapi dokumen-dokumen itu agar bisa disetujui nanti sama OJK dan juga disetujui juga sama BEI, dan nanti kalau udah lengkap semua kemungkinan nanti bisa listing apa bisa ini lagi penawaran umum lagi dia gitu. ya, Kita tunggu aja nanti gimana perkembangannya. Itu sih teman-teman. ya. Baik, sudah terjawab ya terkait pertanyaan IPO Zeus batalnya kenapa begitu. Jadi sudah dijelaskan tadi oleh Mas Marco dan Mas Fabian. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Ferdi Firmansyah. Izin bertanya, kalau dalam satu hari ada beberapa emiten yang listing, itu strateginya bagaimana ya? Coba saya ke Mas Marco dulu, kita mau menjawab terlebih dahulu. Boleh tapi kita ke Mas Febri dulu. Mas Febri silahkan berbagi pengalamannya dulu. Monggo. Oke, baik. Oke, siap, Mas. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas Ferdi. Bagus banget ya pertanyaannya ya. Ini pasti pertanyaan di benak semua teman-teman yang ada di sini gitu. Pasti ini. Karena emang lagi banyak-banyaknya gitu kan. Eh apa apa di bulan ini dan bahkan listingnya itu deketan gitu kan. Ya kayak gitu. Terus di mana strateginya? Nah, kalau dulu itu pernah ada kayak gini juga. Mungkin teman-teman ada yang ingat, bisa tulis di chat, itu sekitar bulan apa tahun berapa ya? Pernah kayak gini juga, banyak kayak gini yang IPO dan listingnya berbarengan gitu. Ya, ya. Nah itu pernah juga. Nah November tahun lalu ya dari Mas Andrian. Nah, katanya November tahun lalu itu memang banyak banget. Nah terus kalau strategi saya gitu kan, strategi saya yang saya pakai itu karena saya pesan IPO-nya itu biasanya dalam jumlah yang besar ya teman-teman ya, jumlah dana yang besar itu uh, saya saya pasti pilih mana aja yang mau difokuskan gitu. Karena kalau misalnya sehari listing 4 nih barengan, itu bakal kewalahan mantaunya, ya kan? Apalagi kalau teman-teman belinya dalam jumlah besar gitu. Pada saat itu saya beli apa ya? eh, Sebelum mahal itu apa ya? Lupa. Itu pesen 99 juta pada saat itu. Nah, cuman karena kan dia cuma satu satu aja ya, sehari itu cuman satu aja dia sendiri yang listing, jadi ya santai aja gitu. Nah, Ya. bayangin kalau saya pesen 99 juta itu untuk 4 saham gitu misalkan. Nah, itu kan ya repot gitu. Nah, kalau listingnya bebarengan gitu. Nah, itu kan repot ya. Nah, makanya difokuskan aja mana yang akan apa ya, yang punya potensi terbaik lah gitu. Jadi cari yang terbaik di antara yang baik gitu. Ini misalkan teman-teman lihat nih antara 4 saham yang barengan itu mana nih yang dari segi underwriter-nya itu paling ngejaga gitu, paling ngejaga biasa yang historinya paling ngejaga harga sahamnya. Terus teman-teman lihat juga mana nih sahamnya yang dia dari segi keuangannya juga paling sehat gitu, dari paling sehat. Terus ya pokoknya yang paling-paling lah gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Nah kecuali teman-teman ini beda pengecualian ya. Jadi kalau teman-teman pakai dananya kecil, ya kayak kan ada nih yang IPO Hunter cuman iseng-iseng, ya kan ada. Nah makanya ini beda, ini udah beda strategi menurut saya. Kalau teman-teman iseng-iseng dana kecil aja atau 10 lot, pasukan 10 lot juga ada kan yang namanya pasukan 10 lot yang beli 10 lot terus. Nah itu ya nggak masalah kalau mau ikut semuanya, asalkan teman-teman udah ya udah nyiapin waktu untuk mantau di awal listing gitu. Makanya saya selalu bilang kalau teman-teman niatnya jangka pendek, pendek banget kayak cuma IPO Hunter untuk listing pas listing aja, ya teman-teman harus punya waktu untuk mantau di
awal open market di saat dia listing kayak gitu. Atau teman-teman bisa pasang trailing stop untuk ngejaga kalau dia misalkan turun akan kejual otomatis. Kayak gitu, Mas Ferdi. Kalau dari saya, silakan bisa ditambahkan dari Mas Marco. Oke, makasih Mas Febri untuk jawabannya dan teman-teman. Mungkin saya nambahkan dari pengalamannya. Jadi itu kan kembali ke strategi ya. Dana kecil atau besar, nah itu nanti mempengaruhi. Tapi kalau untuk dari latar belakang saya sebagai investment spesialis dan juga broker, itu kita ada timnya, Mas Febri, Mas Tommy. Kalau saya sendiri sebelumnya step ikut IPO, benar jumlahnya besar dan saya sebisa mungkin dapatnya fix allotment kayak gitu. Kalau udah pernah ikut fix allotment itu, jadi saya bagi sama teman-teman, sama tim. Jadi ada tim dalam waktu yang bersamaan ya. Contoh seperti ini kan, apa nih, di layar ya, itu ada cyber itu berbarengan dengan Eral dan Gria dan PPRI itu kan pusing. Lalu besoknya juga ada Humi dan Mutu, apalagi kalau jumlahnya besar kayak gitu. Itu merepotkan sekali gitu. Itu merepotkan sekali. Nah, caranya seperti apa? Kalau saya waktu itu saya bagi sama tim. Gitu, saya bagi tim, ada yang khusus jual, ada yang khusus mantengin kayak gitu. Jadi gak sendirian kok nginput kayak gini, itu bahaya. Bahaya kalau menurut saya. Apalagi kalau nominalnya besar gitu. Jadi kita dalam satu tim, mungkin contohnya Mas Febri megang cyber di satu akun, udah dia fokusnya di situ, terus Mas Tommy pegang Eral kayak gitu, udah fokus tuh. Jadi nanti saya tugasnya ngeliatin running trade, ngeliatin market, jual-jual, langsung gitu. Jadi kita pakai teknisnya kayak militer lah gitu, jual separuh plus kayak gitu. Jadi itu kecepatan dan koordinasi itu karena dibutuhkan tim gitu. Apalagi jumlahnya besar. Saya pernah itu satu kasus ya, MTEL, kalau teman-teman tahu MTEL 2021 akhir itu saya ikut fix allotment 1 miliar, itu dapatnya 40%. Apa enggak gemeter, bro? Mas Febri, pernah itu MTEL teman-teman. Itu size-nya gede Ya, banget kan? Itu enggak iya kuat gede loh. banget Mas. Itu Saya juga 15 ikut kok itu. ya MTEL. Mas Febri Ya MTL. ikut yang terpusat atau minta fix allotment? Saya ikutnya IPO Mas, dari Oh, IPO. IPO. Oh ya, itu. Iya. Jadi kalau untuk kalangan seperti saya, teman-teman, kalau itu ada jatah gitu kalau punya koneksi gitu untuk fix allotment itu ya, itu koneksi lagi gitu. Tapi itu teman-teman coba bayangkan, itu saya pesan 1 miliar, 40% itu banyak loh, 40%. Mau nginput seberapa lama itu nggak ada 5 menit, itu 10% aja berat banget ya Mas Febri kalau benar-benar ikut itu MTEL. Itu langsung jual, itu langsung jual semua gitu. Karena itu risiko. Makanya untung kita syukurin, nggak usah terlalu berkhayal, wah harus arah. Nah itu kembali lagi kita lihat market size-nya seberapa besar kayak gitu. Ya, kayak cyber, terus kayak apa, Habat dan Volk itu kan size-nya kecil gitu. Nah itu perlu, nggak apa-apa, dana kecil juga nggak masalah. Tapi ya kalau kita kebersamaan itu lebih enak kan, lebih enak kita untung bareng kan Mas Febri daripada main sendiri-sendiri. Itu prinsip yang saya tanamkan. Informasi dibagi boleh atau enggak ya boleh. Justru kalau menurut saya ketika dibagi itu malah menambah gitu, malah berkali ya keberkahannya gitu. Jadi nanti di share aja udah gitu buat teman-teman. Ini informasi semoga bermanfaat gitu ya. Itu caranya saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Marco dan Mas Febrian atas jawabannya ya. Itu sudah terjawab ya pertanyaannya Mas Ferdi Firmansyah. Oke, langsung saja kita menjawab pertanyaan dari Mbak Ina ya. Boleh, silakan Mas Febrian. Oke Mas Tommy. Ya, tadi ada pertanyaan dari Mbak Rina ya. Jadi sebenarnya prospektusnya Zeus nih gimana sih, bagus atau enggak gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang udah baca, mungkin ada yang belum juga gitu. Nah, kalau saya itu udah baca sekilas ya kemarin ya. Baca sekilas, itu mau saya lanjutkan. Awalnya mau saya lanjut, itu tapi dia cancel. Nah, cuman saya udah dapat beberapa poin kok dari prospektus yang udah saya baca itu. Nah, jadi secara bisnis Zeus ini menarik. Kalau berdasarkan analisis saya itu menarik. Kenapa? Dia itu Zeus itu ini teman-teman, dia tuh
perusahaan bahan kimia. Jadi dia itu pelanggannya itu kayak Avia, cat Avia, pokoknya cat-cat, terus kayak Pilox gitu-gitu. Nah, itu dia penyedia bahan kimianya. Nah, itu pelanggannya itu seperti itu. Nah, untuk dari keuangannya itu bagus karena dari pendapatan dan labanya itu selalu naik dari tahun ke tahun. Eh, apa di 3 tahun terakhir ini gitu di prospektusnya. Nanti teman-teman bisa cek juga. Nah, terus dia udah berdiri sejak lama juga. Zeus ini berdiri sejak 1998. Jadi secara secara running bisnis udah lama. Ya, gitu bukan yang perusahaan yang baru kemarin sore. Nah, terus untuk valuasinya itu cenderung murah untuk IPO ya. Menurut saya itu cenderung murah. Eh, dia ada di PBV berapa ya kemarin ya? Ada di PBV 2,6 kali. Untuk pernya itu di sekitar 17 kali. Nah, itu termasuk murah sih kalau untuk saham IPO. Kemudian untuk tujuan penggunaan dananya itu juga bagus. Dia untuk CAPEX. Dia mayoritasnya untuk CAPEX untuk belanja modal. Jadi bagus menurut saya untuk penggunaan dananya ini. Dan W-nya ini tuh XA. W-nya XA. XA itu yang terakhir kemarin itu ngawal Karsurin dan GRPM. Teman-teman bisa lihat kemarin Karsurin dan GRPM kayak gimana ya di awal listing. Coba kalau yang masih ingat bisa tulis di chat ya. Karsurin dan GRPM itu kemarin dikawal sama XA juga. Nah, terus yang terakhir menariknya lagi dia tuh ada waran. Warannya 2:1. Nah, itu bikin makin menarik lagi nih IPO-nya Zeus. Nah, itu kalau dari prospektus yang sudah saya baca gitu Mbak Rina. Semoga bisa menjawab ya. Dan semoga nanti si Zeus ini juga bisa melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan dia bisa kembali untuk penawaran umum gitu. Oke. Ya, sama-sama Mbak Rina. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain juga. Gitu kembalikan Mas. Iya, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Sudah terjawab ya, Marina, terkait prospektus saham Zeus bagaimana. Nah, ini ada satu lagi, ini pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri sesi webinar kali ini, karena juga waktunya juga sudah hampir habis. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Uji. Untuk saham IPO yang belum keluar, gimana cara nentuin rasio PBV, PER, dan seterusnya? Apakah ada tertera dalam prospektus? Nah, mungkin dijawab oleh Mas Marco atau Mas Febrian terlebih dahulu. Monggo, mungkin sambil nunggu Mas Febri. Jadi untuk menentukan ya rasio-rasio saham IPO kayak gitu, itu gimana kayak gitu? Itu kan belum muncul ya kan? Itu belum muncul. Ini caranya tahu ini murah atau enggak itu kita memang punya perhitungan basic lah kayak gitu. Kita punya perhitungan basic bisa ngitung PER, PBV itu gimana. Tapi seenggaknya kita bisa tahu lah cerminannya dari laba ruginya gimana, penggunaan dananya untuk apa. Saya rasa itu cukup kayak gitu. Tapi kalau untuk teman-teman pengen effort lebih, pengen tahu PER-nya berapa, PBV-nya berapa, itu ya lebih bagus gitu. Itu sih kalau dari saya. Yang penting tahu aja cara ngitungnya gimana PER, PBV. Ayo, masih ingat atau gimana? Nanti itu dibahas di lain kesempatan kalau untuk itu nggak dijawab sekarang. Kita fokus IPO ya. Ya, gimana Mas Febri? Oke, Mas. Pengalamannya. Oke, pertanyaan dari Mas Uji ya. Jadi untuk saham IPO yang belum keluar, gimana cara nanti rasio-rasio PBV, PER, dan seterusnya? Apakah ada di prospektus? Oke, makasih banyak pertanyaannya ya Mas Uji. Nah, kalau saya itu biasanya ngitungnya ya memang dari prospektus, karena data keuangannya itu ada di prospektus. Tapi bukan dalam bentuk udah PBV berapa, PER berapa. Tapi kita pakai rumus. Nah, di sini, eh, nah ini Excel yang saya pakai untuk ngitung PER sama PBV saham. Maaf. Oke, gini udah kelihatan ya. Nah, ini contohnya misalkan kita ngitung untuk PBV dan PER dari Maha misalkan ya. Nah, itu teman-teman lihatnya di prospektus pastinya untuk dapetin data-data kayak apa? Kayak equity, ekuitasnya berapa, kemudian earnings atau total dari labanya berapa gitu kan.
Nah, terus shares atau lembar saham yang dijual, yang dilepas itu ada berapa gitu. Nah, itu apa namanya? Nanti teman-teman baru bisa ngitung nih untuk apa PBV dan PER. Nah, kan yang pertama teman-teman harus tahu price-nya dulu. Nah, kalau price-nya range ya udah bikin range bawah dan range atas. Misalnya 118, range bawah, range atas berapa? Misalnya 120 gitu. Nah, ini contoh ini saya pakai price IPO kemarin ya 118 ya. Nah, terus equity-nya saya pakai tanggal 31 Maret 2023, ekuitas di 31 Maret 2023 ditambah dana perolehan IPO-nya di jumlah itu ada di angka 1,5 triliun. Nah, terus earnings-nya saya pakai tahunan 2022 itu di 501 miliar. Nah, terus shares yang apa beredar, lembar saham yang beredar itu ada 16 miliar lembar. Nah, terus pertama kita untuk cari PBV itu kan rumusnya price dibagi book value. Nah, kita harus tahu book value-nya karena kita price-nya udah tahu kan. Price sahamnya berapa, itu harga sahamnya. Nah, book value ini kan rumusnya ini. Book value itu equity dibagi shares. Nah, terus kalau PBV berarti ya udah ini price dibagi sama book value. Ketemu PBV-nya dalam bentuk apa? Kali, berarti 1,25 kali. Nah, terus untuk ngitung PER kan price to earnings. Makanya ini namanya PE ya. Price to earnings. First price to earnings ratio, makanya PER gitu. Nah, atau bisa kita sebut PE. Nah, itu kan rumusnya adalah price ini tadi dibagi sama EPS. EPS itu earning per shares. Nah, earning per shares itu rumusnya kan ini. Earning dibagi shares-nya. Nah, nanti ketemu. Ini dalam bentuk rupiah. 30 rupiah. Ya udah, berarti ngitung PI-nya gimana? Price dibagi EPS-nya. Ketemu dalam bentuk kali juga. Jadi 3,92 kali. Jadi PBV-nya MAHA itu 1,25, sedangkan PER-nya itu 3,92. Nah, kayak gitu teman-teman. Nanti Excel-nya saya share di grup free deh, di grup free Kejar Profit. Biar nanti teman-teman bisa pakai juga untuk ngitung. Tinggal masukin aja data-data keuangannya dari prospektus. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngitung sendiri untuk PER dan PBV saham IPO. Oke, semoga menjawab Mas Uji. Baik, terima kasih Mas Febrian atas jawabannya. Karena pertanyaan Pak Uji tadi merupakan pertanyaan terakhir, maka kita akhiri juga sesi webinar kali ini. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Mas Febrian yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing materi strategi IPO ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Mas Marco ya, yang sudah membantu terselenggaranya webinar kali ini. Nah, sebagai penutup ini saya minta ini kata-kata penutup dari masing-masing Mas Febrian dan Mas Marco gitu. Mungkin ada yang mulai duluan gitu. Siapa dulu nih? Boleh Mas Marco kalau sudah ada kata-kata penutupnya. Oke deh, saya dulu ya. Oke, Mas Tommy, terima kasih. Mas Febri, terima kasih juga. Dan teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Saya ingin mengingatkan aja kata-kata penutup kita sama-sama. Kita sama-sama memajukan pasar modal Indonesia. Kita harus meningkatkan literasi kita supaya kita bisa meminimalisir segala risiko yang ada. Jadi risiko ada tuh ya karena ketidaktahuan kita gitu. Jadi sebenarnya rasa takut itu bisa kita minimalisir dengan kita mengetahui sesuatu hal. Nah, sesuatu hal itu bisa kita dapatkan ketika kita belajar kayak gitu. Jadi saya mohon untuk kita terus belajar dan semoga dalam pertemuan malam hari ini ilmu yang disampaikan oleh Mas Febri dan juga saya bisa bermanfaat, bisa berkah buat teman-teman. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi malam minggunya yang penuh dengan istimewa lah menurut saya. Makasih ya Mas Febri malam hari ini. Itu saja penutupnya. Mau Mas. Oke, mantap Mas Marco. Ya, juga sama kalau dari saya juga pokoknya teman-teman semangat terus untuk berada di pasar modal karena pasar modal ini jalan yang panjang, nggak sehari 2 hari, tapi panjang dan juga apa ya semuanya itu menurut saya berdasarkan jam terbang sih. Kalau teman-teman cuma belajar sehari 2 hari aja, menurut saya itu sangat-sangat apa ya nanggung banget gitu. Jadi harus belajar setiap hari dan selama mungkin gitu.
saya juga masih belajar dan saya juga suka belajar bareng-bareng kayak gini gitu. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Baik, terima kasih Oke, atas kata-kata penutupnya dari Mas Febrian dan Mas Marco ya. Yang pada intinya adalah kita harus selalu haus ilmu dan belajar terus gitu, teman. Khususnya di pasar modal kali ini, di pasar modal ini. Karena yang seperti sudah dikatakan tadi bahwa pasar modal ini merupakan potensi yang sangat besar gitu untuk menggulung kekayaan kita semua teman-teman. Nah, ini saya juga mau nyampaikan informasi gitu buat teman-teman gitu yang belum pakai Mirai Aset Sekuritas, nanti yang pengen bikin akun itu bisa hubungi saya atau Mas Marco atau Mas Febrian gitu, nanti bisa langsung hubungi aja gitu. Untuk kelanjutannya kita nanti bisa adain acara webinar-webinar lagi, itu topiknya dengan topik beragam, topik yang lain lagi, kurang keuangan dan yang lainnya gitu. Buat teman-teman pantengin aja nanti informasi-informasi selanjutnya, dan buat yang belum bisa akun Aset Sekuritas Indonesia, nah itu bisa hubungi saya atau Mas Marco begitu teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Dian, Mas Marco, dan teman-teman kali ini membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas malam minggu. Terima kasih Mas Marco. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Mas Marco, Pamit Tommy. undur diri. Selamat malam teman-teman semua. Ya,